Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa yang insya Allah diberkahi ini. Gak apa-apa. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin. Aku mau nanya nih, hari ini udah masuk ke hari keberapa puasa? 23. Masih salah nih. Ayo. 24. Betul 24. Kamu puasa nggak kemarin? Siapa yang hari ini puasa? Hari ini nggak ada yang puasa nih? Nggak ada yang puasa, oke, nggak apa-apa. Ini pada umurnya berapa tahun sih? Kelas 8 tahun, 10 tahun. 11 tahun tuh kelas berapa berarti? Nggak tahu. Kelas 4 tahun. 4 tahun. Kamu 4 tahun. Kelas 5 SD ya. Nah, jadi sebelum kita lahir, sebelum teman-teman lahir, pastinya kan ada siapa? Ada orang tua kita, ada guru-guru kita yang udah hidup lebih dahulu daripada kita. Nah, dari orang-orang terdahulu tersebut itu kan punya sifat. Sifat manusia itu beda-beda atau sama? Beda. Bedanya apa aja coba sifat-sifat manusia? Ada yang apa? Ada yang jahat, baik, bohong. Apa? Ada yang bohong, ada yang jujur. Ada yang jujur. Oke. Sifat manusia apa? Macam-macamnya. Makan baiklah. Kok makan baiklah? Sifat manusia itu kan ada yang baik, ada yang jahat, ada yang suka marah-marah, ya, jujur, boleh. Ada yang marah. Nah, dari sifat-sifat itu kita bisa mengambil pelajaran untuk di kehidupan kita. Salah satunya di sini aku mau nyeritain satu kisah tentang seseorang yang namanya Juha. Ada yang tahu nggak kisah Juha dan keledainya? Nggak tahu. Oke, dengerin ya berarti biar besok kalau misal ada yang nanya tahu gitu. Apa? Biasanya dengerin kisah Nabi ya. Nah, Juha ini bukan Nabi, tapi ini orang yang hidup di zaman, ya bisa dibilang zaman apa ya, zaman sahabat Nabi mungkin. Nah, ceritanya gini, Juha itu kan punya kendaraan. Nah, kira-kira kalau beberapa ribu tahun yang lalu kendaraan itu apa? Kendaraan. Kalau sekarang kendaraan itu apa? Motor, sepeda, mobil, terus apa lagi? Motor. Iya, motor. Sepeda. Yang lain dong yang udah disebutin. Skuter boleh. Sepeda listrik, oke. Bis. Terus apa lagi? Truk, ya, Honda listrik, oke. Nah, zaman dulu itu yang jadi kendaraan itu adalah hewan. Hewan apa coba yang bisa dijadikan kendaraan? Kira-kira? Singa. Singa nanti ngeri banget. Kuda, gajah bisa. Kucing nggak bisa dong, kucing kecil. Gajah boleh. Terus unta, ada yang tahu unta? Unta. Nah, ya. Nah, Juha ini punya kendaraan, hewannya keledai. Nih, ayo, dengerin dulu dong. Gak boleh gitu ya. Itu kan hewan termasuk bisa. Ya, hewan bisa, tapi babi kan nggak bisa dinaikin, nggak bisa dijadiin kendaraan. Ya, ular nggak bisa dong. Siapa yang mau naik ular? Aku. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, Juha ini punya kendaraan keledai. Punya anak. Kira-kira anaknya Juha kita kasih nama nih. Kamu namanya siapa sih? Hiroshi. Oke, namanya Juha. Anaknya Juha namanya Hiroshi ya. Kita sebut saja anaknya Juha namanya Hiroshi.
Juha ini punya anak dan seekor keledai. Suatu hari Juha sama anaknya sama keledainya itu sedang perjalanan ke pasar buat berdagang. Kira-kira Juha jualan apa ke pasar berdagang? Sayuran. Boleh lah, kita anggaplah Juha ke pasar mau jual sayur. Nah, di perjalanan ya di perjalanan boleh. Oke, lanjut ya. Tongkong. Ayam. Di perjalanan menuju pasar itu, Juha ketemu sekelompok orang. Nah, ketika itu si anaknya Juha, Hiroshi ini mengendarai keledainya. Jadi Hiroshi itu naik di atas keledainya, terus Juha itu jalan kaki. Jadi siapa coba tadi yang naik kendaraan, yang naik keledainya siapa? Hiroshi, betul, Hiroshi. Nah, di jalan itu ada sekelompok orang yang melihat Hiroshi di atas keledainya, sedangkan Juha itu jalan kaki. Ada yang teriak gini, kok anaknya nggak sopan sih? Masa anaknya di atas, sedangkan ayahnya jalan kaki di bawah. Ayahnya di bawah tuh narik keledainya. Nah, terus Juha mendengar itu, Juha merasa tersinggung. Akhirnya anaknya disuruh turun, terus gantianlah Juha yang ada di atas, betul, di atas keledai. Nah, udah tuh akhirnya Juha ngelanjutin perjalanannya. Baru berjalan bentar, Juha ketemu sama sekelompok orang lagi. Nah, sekelompok orang itu kira-kira bilang apa coba? Ketika melihat Juha di atas, terus anaknya yang jalan kaki di bawah. Kasihan sama siapa? Sama anaknya, ya betul. Ya, jadi orang itu ngatain gini, masa bapaknya enak-enakan di atas, anaknya malah jalan kaki. Iya, selalu jalan kaki. Bapaknya naik keledai, anaknya jalan kaki. Juha denger lagi tuh omongan orang lain. Nah, terus kira-kira Juha ngapain? Turun. Juha turun. Terus anaknya gimana? Anaknya juga turun. Anaknya tetap ya, berarti anaknya tetap jalan, betul. Jadi akhirnya Juha dan anaknya itu sama-sama turun, sama-sama jalan kaki. Ya, biar adil ya. Nah, terus ketika melanjutkan perjalanannya ke pasar itu tadi, ada yang komen lagi, ada yang protes lagi. Ini kok bapak sama anak aneh banget. Mereka gila ya, masa punya kendaraan nggak dipakai, keledainya nggak dinaikin. Akhirnya Juha mendengar itu. Terus kira-kira Juha ngapain sama anaknya? Setelah dikomen masa punya kendaraan gini dinaikin, dua-duanya naik nih. Nah, Juha sama anaknya naik keledainya. Udah mau nyampe pasar nih, tiba-tiba ketemu sama orang lain lagi. Bilang apa orang lainnya? Komen lagi. Nah, orang lainnya nih komen, masa keledai yang kurus dinaikin sama dua orang gitu. Serba salah kan? Serba salah, betul. Ayo sini Hiroshi. Siapa ini namanya? Ataya duduk. Nah, pura-pura ya. Ya udah nggak apa-apa, ayo yang lainnya fokus ya, dengerin. Nah, habis itu udah tuh akhirnya anaknya sama ayahnya naik lagi kan. Kok naik turun ya? Setelah dikomen, akhirnya si Juha ini marah. Udah ngelakuin apapun kok serba salah, naik turun, bolak-balik gitu. Akhirnya Juha mengikat keledai itu, lalu menggendong keledai itu. Berat kan? Nah, di perjalanan ketika melewati jembatan, karena keberatan menggendong keledai, akhirnya apa? Betul, akhirnya malah jatuh ke jurang. Nah, dari kisah Juha ini kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil? Jangan terlalu marah-marah. Oke, boleh. Nah, ini poinnya ini. Tuh, siapa namanya? Akila. Nah, jadi poinnya apa ya? Poin utamanya dari kisah ini itu jangan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain. Misalnya kalau teman-teman di sini, kamu suka main game nggak? Suka. Main game apa? FF, Free Fire, oke.
Altaf, main apa? Free Fire. Ada nggak yang suka main Roblox? Ya, misal nih Hiroshi suka main FF. Terus yang lainnya temen-temennya pada sukanya main Roblox. Nah, oh kamu YouTube gak bisa. Nah coba nih, kamu YouTube, Terus yang lain suka main game. Terus yang lainnya ngatain kamu, ih jangan nemenin dia sukanya YouTubean gitu, nggak keren. Kita mah mainnya FF gitu. Nah itu nggak usah didengerin karena apa yang kita suka itu ya udah kita jalanin aja. Jangan dengerin omongan orang lain selagi kita tidak melakukan kesalahan. Selagi apa yang kita lakukan itu benar. Kalau orang lain ada yang komen, ada yang apa ya, ada istilahnya ya intinya nyinyir lah, itu gak usah didengerin. Seperti apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk qalu salama, berkata atau mendoakan keselamatan bagi, ayo dengerin, berkata keselamatan bagi siapapun yang ditemuinya. Ada yang tahu kan dulu Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mau berdakwah banyak banget yang membenci gitu. Tahu ceritanya kan? Nah, itu apa Nabi Muhammad terus membalas dengan kebencian? Enggak kan? Nabi tetap sabar, Nabi tetap berdakwah gitu. Nah, di situ poinnya teman-teman. Jadi ketika kita mendengar omongan orang lain, kita itu harus bersabar dan tidak terlalu mendengarkan omongan itu selagi apa yang kita lakukan itu benar. Dan ya, ayo Hiroshi sini dulu. Oke, gak apa-apa. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Karena bentar lagi mau adzan maghrib, yuk kita doa buka puasa yuk. Oh, tahu. Ya udah, pada hafal belum? Siapa yang Udah dikit doang. yang udah yuk pimpin doanya. Ayo Altaf sini. Ayo doa yuk. Mau buka puasa nggak? Mau. Ya, ada apa mau? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kema'u wa betalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Di sini Mbak minta maaf apabila ada perkataan yang salah maupun perbuatan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.